Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri PPN Kepala Bappenas Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Haji Muhammad Tito Karniawan PhD. Mohon maaf Bapak-Bapak Menteri, saya tidak bisa bergabung di dalam acara di Jakarta karena saya beserta seluruh eselon 1 dan eselon 2 sedang mempersiapkan dan memastikan pelaksanaan Resolsek ini di seluruh daerah berjalan dengan baik. Jadi izin kami menyampaikan sambutan secara daring. Yang saya hormati Menteri Desa PDTT Bapak atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Gubernur seluruh provinsi, dan juga saya hormati rekan saya Pak Pungki, Pak Sudarto, dan juga para narasumber yang lain yang hadir pada acara hari ini dan para hadirin yang berbahagia. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan Resolsek di tahun 2022. Yang pertama adalah bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kemudian surat dari Menteri PPN Kepala Bappenas, dan juga instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, bahwa BPS adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan terkait dengan perlindungan sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, pendataan awal Resolsek ini adalah merupakan kegiatan statistik dasar, di mana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa penciri dari statistik dasar adalah di mana statistik yang dihasilkan itu pemanfaatannya untuk menjawab kebutuhan data untuk lintas sektor, kemudian dia bersifat makro atau luas dan juga berskala nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, kalau statistik dasar, itu tanggung jawabnya adalah BPS. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terkait dengan pendataan Resolsek, ini seperti disampaikan oleh Pak Menteri PPN Kepala Bappenas dan juga Pak Mendagri, upaya kita bersama, upaya Indonesia untuk mewujudkan satu pusat rujukan informasi statistik nasional, yang nanti itu bisa dibagi-pakaikan oleh kementerian lembaga. Tentu saja untuk mewujudkan itu, perlu ada koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan juga masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah pendataan ini akan sukses apabila terjadi koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara BPS dan instansi pemerintah dan juga masyarakat di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan Resolsek di tahun ini, di tahun 2022 ini akan dilaksanakan pengumpulan datanya pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Namun demikian, berbagai persiapan yang diinisiasi oleh Bappenas bersama BPS dan juga Kementerian Lembaga ini sudah disiapkan jauh-jauh hari di awal tahun, sehingga BPS siap melaksanakan pengumpulan datanya pada tanggal 15 Oktober dan nanti berakhir tanggal 14 November tahun 2022. Kemudian nanti pengolahan dan diseminasi hasilnya itu akan dilakukan tahun 2023. Di dalam pengumpulan data, BPS akan melibatkan kurang lebih 400.000 petugas ya, yang tersebar di seluruh Indonesia di dalam proses pengumpulan datanya, dan nanti di dalam proses pengolahan datanya juga kurang lebih akan melibatkan 130.000 petugas yang ini direkrut ya, akan dilatih secara profesional dengan tata kelola standar, juga dengan infrastruktur, dengan instruktur yang profesional. Sehingga tata kelola data, tata kelola pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan dan juga berlaku secara internasional. Nah, metodenya dilakukan secara sensus, dilakukan secara door-to-door, dan nanti juga dilengkapi dengan geotek dan foto dari sekelompok masyarakat yang kita kategorikan miskin. Sehingga nanti selain mendapatkan data penduduk, ya,
berikut dengan informasi sosial ekonomi juga diberikan lokasi di mana penduduk itu yang dikategorikan miskin dan juga kondisi bangunan fisiknya. Ini akan membantu memudahkan di dalam intervensi oleh pemerintah. Sedangkan informasi yang dikumpulkan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, diantaranya menyangkut informasi mengenai pendudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, juga kesehatan dan disabilitas, juga terkait dengan program-program perlindungan sosial, pendidikan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Jadi data yang dihasilkan secara ringkas nanti bisa digunakan ya, sebagai bagian untuk intervensi program-program perlindungan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, output yang dihasilkan di dalam proses pendataan nanti cakupannya adalah seluruh penduduk, dan ini nanti bisa diperingkatkan mulai dari kelompok miskin ekstrim, kemudian miskin, rentan miskin, sampai dengan kelompok menengah atas. Tentu saja pemeringkatan ini menjadi bagian yang paling penting, di mana pemerintah mempunyai targeting dalam program-programnya, dan nanti bisa menggunakan data yang sudah dilakukan pemeringkatan oleh BPS. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang juga nanti perlu dilakukan, perlu sama-sama kita koordinasikan bahwa ini adalah pekerjaan besar. BPS berkomitmen untuk menjaga kualitas, karena BPS mendapatkan anggaran yang tidak sedikit menggunakan anggaran pemerintah. Kami bertanggung jawab pada kualitas di dalam pengumpulan datanya. Jadi kalau prosesnya tidak berkualitas, pasti outputnya tidak berkualitas. Kami betul-betul bagaimana meyakinkan seluruh jajaran di BPS, ya, di BPS provinsi dan kabupaten kota, dibangun tata kelola yang standar dan memastikan prosesnya itu berkualitas, dan nanti harapannya outputnya juga berkualitas. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dari berbagai pihak untuk suksesnya ini sangat diperlukan, ya, terutama kepada tiga aspek, ya, mulai dari proses pendataan lapangan, kemudian nanti mengenai pemanfaatannya maupun komitmen di dalam pemutahiran. Pada tahap pendataan lapangan, tentu saja kami berharap petugas tadi yang sudah kami rekrut, ya, dengan seleksi yang ketat, dengan pelatihan yang sudah kami siapkan di seluruh wilayah Indonesia, kami berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya nanti begitu petugas yang tadi sudah dilatih bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga proses-proses pendataan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian juga berharap adanya pengawalan pada petugas. Jadi kami menerima masukan, kritikan terkait dengan kinerja petugas, nanti bisa disampaikan pada kanal-kanal yang sudah kami siapkan, sehingga monitoring di lapangan itu bisa kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap dukungan dari semua pihak, mulai dari kementerian lembaga dan instansi vertikal yang ada di daerah, para Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, sampai kepada Kepala Satuan Lingkungan setempat. Ini adalah unsur-unsur penting dalam proses pendataan, dan kami siap berkolaborasi mulai dari kementerian lembaga terkait sampai dengan Kepala Satuan Lingkungan setempat wilayah terkecil atau RT di masing-masing wilayah. Ini sedang kita bangun kolaborasinya, kita sudah memetakan tugas masing-masing, harapannya struktur yang dibangun ini bisa mempermudah pendataan nanti di lapangan. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah pekerjaan besar, kami juga berharap nanti pemanfaatannya bisa berjalan dengan optimal, ya, dengan memastikan ini dipakai oleh berbagai pihak. Yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, bahwa ini akan mengakhiri duplikasi data. Indonesia akan punya satu data yang digunakan untuk berbagai program intervensi perlindungan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan pemanfaatannya oleh seluruh pihak, dan nanti harapannya seperti arahan Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, data ini juga ya nanti setelah di pertengahan bulan Juli tahun 2023, setelah selesai kami olah, itu akan dapat digunakan untuk data targeting untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, seperti yang diamanatkan dalam Impres nomor 4 tahun 2022. Jadi nanti mulai semester 1 tahun 2023, ya, kita akan sudah punya basis data baru yang ini akan mempercepat program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah, bagian ketiga yang tidak kalah penting, nanti ini kami juga akan diskusi kembali dengan
dengan Bappenas, dengan Mendagri, tadi Pak Tito juga menyampaikan bagaimana pola pemutahirannya, maka yang perlu nanti segera kita bangun sama-sama adalah tata kelola pemutahirannya. Ini tidak boleh dianggap biasa, karena berharap ya data yang dikumpulkan dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang banyak tadi, harus dipastikan keberlanjutannya oleh kita semua. Ya, supaya data itu bisa terus termutakhirkan dan siap dipakai untuk berbagai kepentingan di setiap waktu, ya sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Oleh karena itu, ya kami juga menghimbau nanti ke depan agar pemutahiran ini berjalan dengan baik, maka pemutahiran itu perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan perlu terstandarisasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini yang kami harus memastikan, ya, agar proses-proses tadi bisa dikawal dengan baik, sehingga data yang dilaporkan nanti dalam satu mekanisme yang dibangun, itu betul-betul data yang berkualitas. Juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana peningkatan kapabilitas daerah ya sebagai pelaksana dalam pemutahiran data. Ya. Nanti pada tahap ini akan kami jelaskan lebih lanjut. Nanti Pak Deputi Pak Ateng akan menjelaskan secara lebih detail dalam diskusi lanjutannya bagaimana proses pemutahiran itu dilakukan dan juga bagaimana peran BPS dalam meningkatkan kapabilitas aparat desa, karena sesuai Undang-Undang Statistik, BPS adalah sebagai pembina data statistik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, karena pemutahiran menjadi sesuatu yang sangat penting selain pendataan di awal ini, maka BPS juga berkomitmen, BPS siap untuk memberikan dukungan kepada proses pemutahiran. Sejalan sampaikan tadi Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, bahwa pemutahiran memang selayaknya dilakukan secara bottom up, ya. Dimulai dari unit terkecil yaitu desa, gitu ya. Nah, juga perlu kami sampaikan di sini pada kesempatan yang baik ini, ya, untuk memastikan ke depan bahwa desa sebagai pelaku untuk updating data, BPS saat ini sudah memiliki satu program yang kita sebut dengan Desa Cantik, ya, Desa Cinta Statistik. Yang ini adalah satu program BPS yang dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini sudah ada 600 desa yang sudah kita lakukan pembinaan, dan harapannya ini akan kita perluas, ya, terutama dalam rangka untuk menyambut proses pemutahiran ke depan. Akan kita perluas peningkatan kapabilitas aparat desa melalui program Desa Cantik. Harapannya nanti bahwa aparat desa sudah siap melakukan pemutahiran dengan tata kelola yang disepakati, dan juga nanti setiap desa dibantu dengan BPS daerah juga harus menjamin kualitasnya, yang memberikan quality assurance dari proses pemutahiran. Jadi ini penting, ya, tidak hanya sekedar updating, tapi quality assurance, penjaminan kualitas dari proses pemutahiran itu perlu dibangun, dan juga BPS siap hadir di sana agar setiap proses yang sudah disepakati itu berjalan dengan baik, ya. Nah, untuk menyambut pemutahiran, saat ini BPS juga melakukan assessment kepada beberapa pemerintah daerah yang kami nilai sudah siap, ya, untuk melibatkan desa itu dalam proses pemutahiran, ya. Ada beberapa desa yang sudah, beberapa pemerintah yang sudah kami, pemerintah daerah maksud saya, yang sudah kami kunjungi. Terakhir adalah Sumedang. Di Sumedang sana, ya, ini memperlihatkan bahwa infrastruktur di desa sangat siap, aparat desanya sudah sangat siap untuk melakukan proses pendataan, dan ini kami tinggal nanti menggunakan mekanisme yang ada di misalkan Sumedang itu menjadikan best practice, ya, bagaimana quality assurance kita tetapkan, bagaimana proses pemutahiran dilakukan di desa ini, nanti akan kita jadikan sebagai best practice untuk membangun tata kelola. Tentu saja ini perlu mendapatkan dukungan, juga masukan dari Menteri Dalam Negeri, dari Bappenas juga, agar ke depan betul-betul pemutahiran ini menjadi tanggung jawab bersama, ya, sehingga nanti tata kelolanya bisa disepakati dan bisa memberikan jaminan bahwa data yang ditahirkan itu adalah data-data yang memang yang valid. Ya. Beberapa pemerintah daerah yang sudah siap menurut pandangan kami, ini ada di Sumedang, kemudian Jemberana, kami juga melakukan pembinaan, ya, Pak Bupatinya sangat antusias bagaimana menghidupkan desa itu sebagai pelaku dalam proses pengumpulan data sudah dilakukan, dan sudah juga dilakukan berbagai pendataan yang mengintegrasikan dari seluruh program yang ada di Kabupaten Jemberana. Gitu ya. Ini kami sudah mencoba di sana, juga di Kota Prabu Muli,
dan juga Kota Padang Panjang. Tentu saja beberapa daerah yang sudah siap, ya, seperti 4 pemerintah daerah tadi kami sampaikan, ini harapannya nanti teman-teman saya di BPS provinsi dan kabupaten kota bisa berkolaborasi, gitu ya, sehingga proses-proses pemerintahan ke depan ini bisa kita bangun, kita sepakati, dan nanti akhirnya betul-betul data yang simpan menjadi pusat rujukan informasi nasional itu betul-betul berkualitas. Jadi secara prinsip kami sangat setuju dengan sampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, bahwa kita berangkat dari desa, nanti data dari desa itu kita bangun tata kelolanya, kita bangun quality assurance-nya, kemudian nanti akan tersimpan dalam pusat data nasional yang akan siap dibagi pakaikan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. Saya akhiri bahwa kolaborasi pemerintah akan terwujud itu dimulai dari kolaborasi data. Jadi program-program akan lebih efektif dan efisien kalau datanya terintegrasi, kurang lebih begitu, ya. Dan pendataan awal resource ini memerlukan partisipasi dari semua pihak agar ya mendorong kepedulian masyarakat, mendorong kita semua untuk sama-sama respon kepada proses-proses yang akan dibangun, proses-proses yang akan dilakukan, terutama terkait dengan pengumpulan data, sehingga proses pengumpulan data ini bisa berjalan mulus, ya, dari Sabang sampai Merauke, dan memastikan seluruh penduduk akan terdata, dan nanti juga data yang akan kami kumpulkan pastinya akan terhubung dengan NIK, sehingga betul-betul korespondensi antara data hasil resource dengan NIK ini kami pastikan akan dilakukan oleh BPS dengan Kementerian Dalam Negeri. Demikian ya, sambutan dari saya. Sekali lagi selamat melakukan diskusi. Semoga diskusi pada hari ini memberikan manfaat buat kita semua dan juga memberikan kejelasan bagi seluruh pihak, ya, terkait dengan Resosek, sehingga Resosek pendataan tahun ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi